selama COVID ini Tuhan punya rencana, waktu banyak diberi buat kita. Kita harus semakin intim sama Tuhan, semakin baca firman, semakin nyembah Tuhan, semakin banyak hal yang kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kalau keadaan ini boleh terjadi. Tentunya di balik semua ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang berdoa, sedang menangis, tidak ada beras di rumah. Sekarang yang satu-satunya kita hanya datang sama Tuhan, karena Allah adalah Allah yang peduli sama kita. Makanya jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Kalau ada salah kita minta ampun. Kalau saat ini kita dalam kekurangan, kita tanya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa nanti hikmat Tuhan, itu yang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan yang susah, kita selalu mengucap syukur, kita merasa bahwa Tuhan itu peduli, tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya kita akan lewati dengan sukacita. Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati, artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita, atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma. Untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya.
Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun, walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari bersama kita berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
bila ia berseru kepadaku. Aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan memberikan yang terbaik. Biarlah ada sukacita memenuhi tempat ini. Kita minta urapan yang dari Tuhan pagi ini. Biarlah tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Engkau terus memelihara hidup kami Yesus. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena kasih-Mu. Kami sembah Engkau Raja dan Tuhan kami. Haleluya. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari bersama-sama kita nyatakan, kami sembah Engkau. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu,
Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Yesus penyelamatku. Kau penyelamatku Tuhan, Raja mulia. Raja di atas segala raja, Jesus. Tapi kau Bapa, kau menyelamatkan di hidupku. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang mengatakan. Kau Tuhan, Kau hanya Tuhan, memenuhi kami Bapa. Kami butuhkan Tuhan. Haleluya. Kau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Di atas segala yang kami sembah. Tuhan, mulialah nama-Mu. Disembah Engkau Raja, sebab Engkau Allah yang mulia. Yesus Tuhan dan Raja kami, berkata di surga. Selamanya Tuhan, kami berikan hidup kami. Ambil alih ya Bapa. Dan ku nyatakan kebesaran-Mu. Ku saksikan di setiap nafasku. Amin. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Dan ku nyatakan Kebesaran-Mu ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatanmu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus pagi hari ini. Katakan haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua di tempat ini. Kita mau menari untuk Tuhan seperti Daud menari. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biarlah suka-sukanya Tuhan pada pagi hari ini saudara. Amin. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Siap menari untuk Tuhan, amin. Haleluya. Shalalala.
kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan. Mari sama-sama kita nyatakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Shalalalalala, 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 hey, hey, hey. Shalalalalala, 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 hey, hey, hey. Shalalalalala, mari bersama nyatakan sungguhlah hidupku telah ditebus. Hidupku telah ditebus. Amin. Oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Angkat kedua tanganmu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Mari berikan tarian yang terbaik bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Mari bersama, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Bersama-sama kita nyatakan Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya melalui pujian kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan pada pagi hari ini kembali kita mau saksikan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau saksikan Engkau baik dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Kau selalu menolong hidupku. Kau topang aku dengan kuasa-Mu.
Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Bersama-sama kita nyatakan, Kau selalu menolong hidupku. Kau topang aku dengan kuasa-Mu. Kau memberi kekuatan, Kau memberi pengharapan. Tak pernah Engkau meninggalkanku. Kau menjaga seluruh jalanku. Kasih-Mu selalu tersedia bagiku. Kau memberi kelepasan, Kau memberi kemenangan. Ku tahu ku aman dalam tangan-Mu. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Engkau baik, Engkau dahsyat selamanya. Engkau baik, Engkau dahsyat selamanya. Sebab tidak berkesudahan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Kami Rajaku. saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku bereng goda asih rohan Dia. Ku bereng sude puas kami Tuhan. Ku puji sude dengan pasang di sudelah kaki. Ku puji Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib segala jalan.
perbuatanmu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan. Katakan ku banggakan, ku banggakan perbuatanmu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari ikut menyembah Tuhan. Sembah Dia. Sembahkannya aja. Kami nyatakan Engkau Tuhan kami satu-satunya. Engkau Raja di atas segala raja. Mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat suaramu. Hanya Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang kami sembah. Di ibadah ini Engkaulah pusat dari ibadah kami Tuhan. Untuk itu apa yang kami naikkan, apa yang kami nyanyikan ini adalah seluruhnya benar-benar dari isi hati kami ya Bapa. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kami akan tetap selalu bersyukur atas kebaikan-Mu. Apapun kondisi yang sedang kami alami hari-hari ini, kami mau nyatakan Engkau tetaplah Tuhan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi juga setiap yang mendengarkan. Biarkanlah mereka semua bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Tidak hanya sekedar informasi, tetapi pewahyuan yang baru boleh mereka alami. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang hamba-Mu sampaikan benar-benar dari isi hati Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menjadi pelaku firman Tuhan yang siap belajar. Mari sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita ya. Saudara sekalian, apa kabarnya? Shalom bagi kita semua ya. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita Tuhan tetap selalu bersama saudara sekalian, dan kiranya saudara tetap didapati dalam keadaan baik-baik saja. Ya, saya tidak tahu keberadaan saudara sekarang ada di mana, entah dalam keadaan sehat ataupun sakit, tetapi apapun yang kita alami hari-hari ini, biarlah tetap kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, hari ini saya akan melanjutkan khotbah yang kemarin berbicara tentang membangun kejujuran, dan sekarang saya mau melanjutkan dan tetap masih ada hubungannya dengan tema besar kita, the year of integrity ya, tentang integritas. Dan dengan judul membangun komitmen ya. Kenapa kita harus membangun komitmen? Komitmen sangat penting dalam kehidupan ini, karena tanpa ada komitmen kita semua sulit untuk menjalankan sesuatu ya. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan, kita harus punya komitmen yang kuat dengan Tuhan. Jika kita tidak mempunyai komitmen yang kuat dengan Tuhan, kemungkinan besar kita akan gagal menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Untuk itu kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang punya komitmen yang kuat, sehingga kita semua bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa menyelesaikan amanat agung dari Tuhan Yesus. Dan sehingga saya yakin saudara selama hidup di muka bumi ini akan menjadi hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita jadi berkat bagi banyak orang, tidak perlu ditanya, pasti saudara sekalian juga akan diberkati. Untuk itu mari kita baca dalam Mazmur 35 ayat yang ke-7 dalam terjemahan baru dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saya lebih senang dalam terjemahan New King James Version dikatakan commit. Ada kata commit di situ, commit your way to the Lord.
trust also in him and he shall bring it to pass. Ya. Ternyata kata serahkanlah di situ bukan sekedar menyerahkan, tetapi ada kata komit di situ. Ya, makanya judulnya membangun komitmen. Tuh berarti kalau kita perjelas lagi, komitmenlah kepada Tuhan, ya, dan percayalah kepadanya maka Ia akan bertindak. Dengan kata lain, jika kita komitmen dengan Tuhan, Tuhan yang akan menolong hidup kita, Tuhan yang akan membantu hidup kita, Tuhan yang akan berkuasa di atas kehidupan kita, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini bukan sendirian, tetapi bersama dengan Tuhan. Makanya kalau hari-hari ini kita sedang mengalami sakit penyakit, kita sedang mengalami masalah, saya mau ingatkan, apakah saudara sudah kembali ingat bahwa kita itu harus komit kepada Tuhan? Kalau kita punya komitmen dengan Tuhan, apapun masalah yang kita alami hari-hari ini, kita tidak akan stres, kita tidak akan tertekan. Tetapi karena kita komit dengan Tuhan, kita percaya Tuhan yang akan bertindak. Ya. Untuk itu, kita harus mengenal jauh lebih dalam tentang arti kata komitmen. Ya. Nah, komitmen itu apa sih? Komitmen itu adalah perjanjian untuk melakukan sesuatu. Jadi komitmen itu adalah keterikatan. Kita memiliki perjanjian untuk melakukan sesuatu. Kalau tadi firman yang sebelumnya, kita baca komit kepada Tuhan, artinya kita berjanji kepada Tuhan. Kita melakukan perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian itu apa? Ya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah komitmen kita. Saya mau tanya saudara, apakah saudara sudah menyerahkan seluruh hidup saudara kepada Tuhan? Hah? Kira-kira bagaimana? Kalau saudara sudah menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, berarti kita tidak perlu stres ketika menghadapi masalah. Ya. Seperti saya waktu sedang dan istri kami berdua terkena COVID-19. Ya, ketika kita terkena COVID, kita merenung, kita berpikir sejenak, kita bertanya sama Tuhan gitu ya, kenapa kejadian ini bisa terjadi? Ternyata diingatkan kembali sama Tuhan melalui ayat ini. Ya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, komitmenlah komitlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Dan hari ini saya bisa ada di sini itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Karena kita berdua yakin kita sudah komit sama Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, ya Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik ya. Makanya saudara sekalian, biarlah firman ini menguatkan kita semua. Kita harus komit kepada Tuhan ya. Makanya saya berharap mari kita evaluasi diri masing-masing. Kalau kita sedang mengalami hal-hal yang mungkin tidak baik dalam kehidupan kita, marilah saudara merenungkan kembali apakah saudara sudah benar-benar komitmen kepada Tuhan ya. Contoh dalam sebuah komitmen adalah pernikahan. Ya, pernikahan adalah bentuk dari sebuah komitmen gitu. Makanya pernikahan sangat penting. Pernikahan dalam kekristenan hanya boleh sekali ya. Maksudnya sekali, hanya maut yang memisahkan. Karena firman Tuhan berkata, yang sudah dipersatukan Allah tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Hanya maut yang memisahkan. Komitmen adalah suatu hal yang Tuhan sukai. Mengapa? Karena Tuhan sendiri adalah Tuhan yang berkomitmen. Buktinya apa Tuhan kita komitmen? Dia mengatakan akan memberkati kita, Dia akan memulihkan kita, Dia akan menolong kita. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak hanya sekedar duduk di atas tahta di sorga saja, tetapi Tuhan rela hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Itu adalah suatu bentuk komitmen yang Tuhan punya kepada kita semua. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus bisa mempunyai komitmen yang benar di hadapan Tuhan. Ya, karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Ya, makanya komitmen itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah sebenarnya. Komitmen itu adalah sesuatu hal yang berat. Komitmen adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh anak kecil. Komitmen hanya bisa dilakukan oleh orang yang dewasa. Makanya saya bersyukur untuk setiap orang-orang yang mungkin tetap setia ya, ada di tempat ini melayani, dia punya komitmen yang begitu kuat. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang sangat dewasa. Karena kita tahu dalam keadaan pandemi seperti ini, ya gereja manapun juga pasti karena keadaan online seperti ini kita tidak mengadakan offline. Karena kita tahu sekarang pun di Kerawang sedang PSBB ya, dan banyak orang-orang meninggalkan gereja lokal yang awalnya yang sudah menolong mereka, yang sudah sebagai tempatnya mereka, tempat di mana mereka bisa bertumbuh ya, karena keadaan pandemi seperti ini. Tetapi saya memberikan award atau memberikan hormat bagi orang-orang yang tetap setia, walaupun dalam keadaan seperti ini mereka tidak goyah, iman mereka kuat, mereka sadar, mereka bertumbuh di gereja ini.
ya mereka tetap stay di gereja ini. Dan saya juga berdoa buat yang mungkin bukan dari GB Rahmani, ya jangan pernah tinggalkan gereja lokal saudara. Jika saudara bertumbuh di tempat itu, belajarlah berkomitmen. Karena orang yang punya komitmen adalah orang-orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang konsisten, dan dia mempunyai integritas yang baik. Ya, makanya orang-orang yang seperti ini yang biasanya Tuhan senang, Tuhan selalu mengasihinya. Ya, makanya jadi kalau kita jadi murid Tuhan, ya tentu kita murid Tuhan semua, betul nggak? Kita harus punya komitmen yang kuat. Walaupun terkadang kita melakukan kesalahan dan kita mengecewakan, ya seperti murid-murid Tuhan. Kita tahu dalam perjalanan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, ya, mau menyelesaikan misinya. Kita bagaimana murid-murid yang tadinya setia, yang tadinya komit, mulai meninggalkan Tuhan. Ya, kita itu bisa terlihat dalam kalau kita baca di Alkitab, ketika Tuhan mau sedang ditangkap, ya. Kita kalau baca di ayatnya ada begitu banyak murid-murid meninggalkan Tuhan, ya, dan dihianati juga gitu, ya, seperti Yudas dan Petrus. Tetapi Tuhan tidak pernah dia tidak pernah kecewa, sekalipun sebenarnya kecewa juga, tetapi dia tidak pernah terganggu dengan apa yang terjadi. Dia tetap fokus dengan misinya bahwa dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan harus menggenapi rencananya, ya. Menggenapi karya keselamatan. Dengan cara apa? Dengan menjadi korban penyalib, disalib gitu ya. Makanya untuk itu kita semua juga sebagai murid Tuhan, kita harus punya komit yang kuat. Jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita gagal, ya. Meskipun keadaan seperti ini, ya, begitu banyak orang menanyakan kita mau ibadah offline kapan gitu ya. Ya kita minta maaf, mungkin kita masih online, tetapi saya berharap saudara sekalian tetap mensupport, tetap melihat dalam rekaman ini, ibadah ini, ikut beribadah bersama kami. Meskipun saya tahu mungkin banyak jemaat-jemaat kita yang sudah mungkin melihat online lain gitu ya, ibadah lain, it's okay. Tetapi saudara harus tahu di mana saudara bertumbuh. Gitu. Saya berdoa semoga saudara mempunyai komitmen yang kuat kepada Tuhan dan juga komitmen yang kuat terhadap gereja lokal saudara. Ya. Untuk itu ada 3 hal yang membangun komitmen di sini. 3 hal yang membangun komitmen, ya. 3 hal kenapa saya pikirkan, saya minta Tuhan membantu saya supaya bisa menyampaikan agar mereka yang mendengarkan boleh diberkati. Ya, untuk itu dapatlah 3 poin ini gitu ya. Yang pertama, jangan baper gitu ya. Untuk kita membangun sebuah komitmen, kita tidak boleh baper. Tahu baper nggak? Ya, bawa perasaan. Jangan bawa perasaan. Kenapa? Komitmen itu dan perasaan itu adalah sesuatu yang saling berdampingan. Komitmen dan perasaan. Dalam pernikahan juga seperti itu. Kalau kita membawa perasaan kita, gitu, kita pasti akan gagal dalam pernikahan kita, ya. Karena kita ini adalah manusia yang mempunyai berbagai macam perbedaan. Saya yakin dalam pernikahan tidak ada semua orang yang cocok. Hari ini dia boleh bilang cocok, beberapa hari tahun kemudian pasti belum tentu bilang cocok, gitu. Karena kita semua berbeda, ya. Kita semua nggak ada yang sama. Sidik jari yang ada di tangan kita aja udah berbeda. Kita diciptakan tidak pernah sama. Kita selalu berbeda, gitu, ya. Makanya yang harus kita ingat kembali adalah komitmen dalam pernikahan, ya. Dalam pelayanan juga seperti itu. Kita mempunyai komitmen dalam pelayanan itu tidak mudah. Apalagi kalau pemimpinnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Kita kecewa, dan juga kita sedih, mungkin dikecewakan gitu ya. Kecewa itu kan berarti ekspektasi tidak sesuai dengan harapan. Apalagi ditambah dengan lingkungan yang tidak mendukung. Itu membuat kita yang tadi terjun ke pelayanan sehingga menjadi goyang dan akhirnya tidak mau ikut pelayanan lagi karena begitu banyak kecewa. Hari ini saya mau ingatkan, kita jangan baper gitu ya. Kalau kita baper, saya yakin Tuhan pun kalau baper tidak bisa menyelesaikan misinya di dunia ini, ya. Makanya kalau kita tahu dalam kisah Yohanes 13 ayat yang ke-4 sampai ke-5, ya, kalau kita baca satu perikop itu Tuhan Yesus sebelum diserahkan, sebelum ditangkap, sebelum disalibkan itu Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Itu kalau diingat-ingat ketika Tuhan membasuh kaki muridnya, ya. Kalau Tuhan ingat kembali ke masa-masa yang pernah terjadi di sebelumnya, di mana Tuhan sering dikecewakan, Tuhan dikhianati, Tuhan ditinggalkan,
Tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbawa perasaan. Dia fokus karena dia punya komitmen untuk menyelesaikan misinya di dunia ini, yaitu menyelamatkan kita semua, menebus dosa umat manusia. Kalau Tuhan kita baper, kemungkinan besar ketika harus mau membasuh dia sudah nggak rela gitu, udah kesel gitu. Tetapi Tuhan tidak. Ya. Makanya dalam Yohanes 13 ayat yang keempat sampai kelima, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ini membuktikan adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati, Tuhan kita yang tidak pernah baperan gitu ya, kalau saya boleh pakai kata baper gitu. Sehingga Tuhan tahu dia punya komitmen kepada umat manusia. Dia tahu Tuhan kita mau menyelesaikan tugasnya untuk membuktikan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang punya komitmen. Makanya melalui poin 1 ini jangan baper, saya ingatkan saudara sekalian ya, apalagi kita dalam keadaan sakit gitu. Kalau saya pun kemarin dan istri waktu mengalami COVID lumayan hampir baper gitu ya. Kok begini ya Tuhan? Kita sudah melayani, kita sudah memberikan yang terbaik sama Tuhan, kok kita bisa seperti ini gitu dalam keadaan ini. Ya, kita hanya bisa berdoa dan akhirnya Tuhan mulai bekerja ya, Tuhan mengingatkan saya, Tuhan menegur saya. Mungkin kalau kita sakit bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi melalui apa yang kita alami, Tuhan mau kita diuji. Tuhan mau kita semakin lebih hebat lagi, semakin kuat lagi di dalam Dia. Untuk itu, sehingga Tuhan mengingatkan kembali kepada saya bahwa komitmen itu ya, kalau kita sudah komit sama Tuhan, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tidak akan mudah goyang, kita tidak akan mudah kecewa, bahkan kita akan semakin kuat, kita akan semakin percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal. Amin saudara. Makanya saudara sekalian, jangan baper. Yang pertama ya. Yang kedua, kita harus selalu ingat kebaikan. Ya, kita harus selalu ingat kebaikannya. Kenapa? Tidak ada cara lain untuk membangun sebuah komitmen. Ketika kita sedang mengalami goncangan, kita sedang mengalami sesuatu yang menggoyangkan kita harus ingat kebaikannya Tuhan. Di situ nyanyi itu huruf besar ya. Jadi kita mengingat kebaikannya Tuhan. Ya, saya yakin saudara sekalian pernah merasakan kebaikan Tuhan, betul? Saya yakin saudara sekalian pasti pernah. Kalau saudara belum pernah mengalami kebaikan Tuhan, percayalah, suatu saat nanti saudara akan mengalami kebaikan Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami kebaikan Tuhan, ketika kita sedang mengalami masalah, kita harus tetap ingat kebaikan. Karena banyak orang ya, orang kecewa, padahal dia lupa sebelumnya pernah ditolong. Karena kodrat manusia itu biasanya cuma mengingat keburukan, tetapi tidak mau mengingat kebaikan. Ya, berapa banyak orang kita melakukan kebaikan gitu kepada orang, tapi sekali kita salah langsung dihujat habis-habisan. Dia lupa atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya saudara sekalian, jangan ingat yang buruknya doang, ingatlah kebaikan. Kalau kita sedang mengalami musibah atau masalah, bukan berarti Tuhan tidak menolong kita, bukan berarti Tuhan tidak mau membantu kita. Tapi karena Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita semakin kuat, kita bukan seperti anak kecil, tapi kita menjadi mempunyai orang-orang yang mempunyai dewasa rohani. Ya, makanya dalam Mazmur 146 ayat yang ke-6 sampai ke-7 dikatakan, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada keraguan untuk kita semua untuk percaya kepadanya. Ya. Tidak ada keraguan untuk kita semua untuk komitmen kepada Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, dari firman ini biarlah kita semakin dikuatkan, kita semakin komit kepada Tuhan, sehingga ketika kita mengalami goncangan, iman kita tidak akan gugur, iman kita tidak akan hancur ya. Dan Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai ke-7 juga katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Tuhanlah harapan kita. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya.
Saya yakin firman ini akan menguatkan kita semua juga. Tuhan adalah harapan kita, dan Tuhan adalah gunung batu dan keselamatan kita, dan kita tidak akan goyah. Ya, seperti kita berdua ya waktu mengalami COVID, kita tak sepertinya seperti hidup ini kayak, apalagi saya mengalami gejala yang tidak begitu baik, yang tidak ringan. Kalau istri saya mengalami gejala ringan, tetapi saya mengalami gejala sedang berat gitu. Jadi kok bisa dibilang saturasi itu turun terus gitu ya. Dan turun itu tapi tidak terasa sesak. Karena dalam COVID ini yang paling ditakutkan adalah happy hypoxia, di mana kita merasa kita kekurangan kadar oksigen tetapi kita tidak mengalami sesak. Ya, jadi happy hypoxia gitu, diam-diam. Nah, yang paling ditakutkan kalau saturasi di bawah 70%. Waktu itu saturasi saya 84. Saya butuh kanal oksigen supaya tidak mengalami penurunan yang begitu drastis. Dan puji Tuhan, untung saja waktu itu terdeteksi dari awal. Ya, karena ada teman kami, saya dan istri ya, dia diperiksa negatif, tetapi tiba-tiba 3 hari kemudian sudah saturasi di bawah 70% dan akhirnya masuk ke ruang ICU dan beberapa minggu kemudian meninggal gitu. Makanya kita harus sadar ya bahwa hari-hari ini bukan kuat gagah kita, bukan karena kehebatan kita, ya semua karena kebaikan Tuhan. Kita harus ingat, kita bisa hidup di muka bumi ini semua karena izinnya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan. Jangan sia-siakan hidup kita ya. Marilah kita membangun komitmen kepada Tuhan. Saya yakin kita membangun komitmen itu tidak ada yang sia-sia. Meskipun ketika kita sedang membangun komitmen dengan Tuhan, kita mengalami masalah-masalah yang begitu berat. Kalau kita sudah melewatinya, nanti saudara akan sadar, saudara akan lebih percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Karena dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jika kemarin Tuhan mampu menolong saya dan istri, ya, Tuhan yang sama juga mampu menolong saudara. Untuk itu tetaplah ingat selalu kebaikan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, ya, kita harus sadar akan tujuan hidup kita. Kita diciptakan di muka bumi ini tidak secara kebetulan. Itu yang saya percayai. Apakah saudara percaya bahwa kita diciptakan di muka bumi ini mempunyai tujuan tertentu? Ya, kalau kita sadar akan tujuan kita, begitu juga kita sadar kenapa kita ada di dunia ini. Saya yakin orang yang sadar akan tujuan hidupnya, dia akan menjadi orang-orang yang kuat, mempunyai komitmen. Makanya orang-orang yang punya komitmen yang kuat, dia tahu kenapa dia ada di muka bumi ini. Karena Tuhan kita saja, yang Tuhan yang kita sembah mengerti mengapa dia ada di dunia waktu itu. Dia tahu tujuannya apa di dunia ini. Dalam Yohanes 8 ayat yang ke-14 dikatakan, waktu itu kalau kita baca perikopnya ini ya, adalah Yesus adalah terang dunia judulnya. Ada orang-orang Farisi yang gak percaya sama Tuhan. Terus Tuhan bilang kepada orang-orang Farisi dalam Yohanes 8 ayat yang ke-14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab apa? Aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengerti tujuannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mempunyai komitmen yang kuat, komitmen yang begitu benar-benar melakukan tugasnya. Begitu juga dengan kita semua, anak-anaknya, kita murid-murid Tuhan, kita harus mengerti tujuan hidup kita. Karena kalau kita mengerti tujuan hidup kita akan bisa menjadi orang-orang yang membangun komitmen yang kuat di dalam Tuhan. Biarlah firman ini berkati kita semua. 3 poin tadi, yang pertama jangan baper, yang kedua selalu ingat kebaikannya, dan yang ketiga marilah kita sadar kenapa tujuan hidup kita ada di muka bumi ini. Dan hanya satu tujuan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus. Tujuan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk itu biarlah hidup kita mencerminkan kebaikan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Sehingga semua orang yang melihat dalam kehidupan kita boleh diberkati dan boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia. Amin. Mari kita angkat pujian sebelum kita mengakhiri ibadah ini. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku,
Kusaksikan Engkau dahsyat. Saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Kami bangga dengan perbuatan banggakan perbuatanmu yang selalu ajaib. di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan. Mari saudara, kita akan pujian ini bersama-sama. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat. Saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib. Di segala jalanku ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib. Di segala jalanku ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku banggakan perbuatanmu ajaib. Di segala jalanku ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Kami nyatakan Kami bersyukur dan biarlah kami tetap selalu bersyukur apapun yang kami alami. Dan inilah ibadah ini Tuhan, biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hatimu. Biarlah yang hamba-Mu sampaikan barusan bisa membangun komitmen setiap orang-orang yang mendengar melalui ibadah online ini. Untuk itu tangan hamba-Mu terangkat berdoa untuk setiap yang menyaksikan ibadah online ini. Kiranya Tuhan tolong mereka semua ya Tuhan, beri mereka hikmat sehingga mereka bisa menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hatimu. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap orang yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang mengalami beban berat Tuhan akan angkat. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami yang selalu menyertai kami. Dan sebentar sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, dan kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari seluruh jemaat GBI Ramani angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa pimpinan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday, sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. God bless you.